Pernah ngerasa hidup kamu jalan terus, tapi kamu sendiri nggak tahu lagi kemana arahnya? Bangun capek, fokus gampang pecah, scroll berjam-jam, tapi nggak ada yang benar-benar berubah. Mungkin masalahnya bukan kamu malas, mungkin otak kamu lagi capek. Video ini bukan tentang jadi produktif, tapi tentang sadar dan mulai pelan-pelan. Hai, selamat datang di Rethink. Tempat di mana kita berhenti sebentar, menarik napas, dan bertanya pada diri sendiri. Sebenarnya, lagi kemana sih hidupku berjalan? Jadi sebelum kita mulai lebih jauh, aku mau nanya satu hal sederhana ke kamu. Apa yang sudah kamu coba lakukan hari ini? Kalau aku, hari ini adalah hari kelimaku memulai riset ulang kehidupanku. Bukan karena hidupku hancur. Bukan juga karena ada kejadian besar. Tapi justru karena pelan-pelan aku sadar. Hidupku mulai keluar dari kendali. Ibadah mulai bolong-bolong. Fokus gampang pecah. Hari-hari terasa sibuk. Tapi kalau ditanya ada perkembangan apa, aku sendiri bingung mau jawab apa. Capek iya, produktif enggak juga. Dan yang paling bikin takut, aku mulai terbiasa dengan kondisi itu. Sampai suatu hari, aku lagi dengerin podcast tentang pola pikir. Di situ ada satu istilah yang disebut-sebut terus. Brain rot. Awalnya aku pikir, paling istilah lebay internet. Tapi semakin dijelasin, kok rasanya kenal? Susah fokus, gampang terdistraksi. Niat ada, tapi susah mulai. Scroll HP lama banget. Tapi begitu disuruh mikir atau beresin hal penting, rasanya berat. Dari situ aku mulai mikir, jangan-jangan ini yang lagi aku alami. Akhirnya aku mulai cari tahu, apa itu brain rot? Apa penyebabnya? Bisa disembuhin nggak? Dan yang paling penting, bisa dicegah atau enggak? Dari berbagai artikel, buku, dan pembahasan para ahli, aku nemuin satu kesimpulan penting. Brain rot bukan penyakit medis, tapi lebih ke kondisi mental dan kognitif saat otak kita terlalu sering dikasih hiburan instan tanpa ruang untuk berpikir dalam. Otak kita capek, bukan karena kerja keras, tapi karena kebanyakan distraksi. Konten pendek, notifikasi, scroll tanpa tujuan, dopamin cepat. Hari demi hari, tanpa sadar, kita melatih otak untuk hal-hal dangkal dan cepat. Akibatnya, hal penting jadi terasa berat, fokus jadi langka. Hidup terasa jalan, tapi kayak nggak kemana-mana. Penyebab brain rot ini sebenarnya sederhana, tapi dampaknya serius. Terlalu sering konsumsi konten instan, kurang tidur, jarang refleksi. Rutinitas nggak jelas arahnya. Otak kita jadi kayak kebanjiran stimulasi, tapi kelaparan makna. Dan lucunya, kita sering nyalahin diri sendiri. Kenapa sih aku malas? Kenapa aku nggak disiplin? Kenapa orang lain bisa, aku enggak? Padahal, masalahnya bukan cuma di kita. Lingkungan kita tidak ramah fokus. Cal Newport, penulis buku Deep Work, pernah bilang bahwa di era sekarang, kemampuan untuk fokus mendalam itu bukan sekedar skill, tapi kemewahan. Karena hampir semua hal di sekitar kita dirancang untuk memecah perhatian. Bukan karena kita lemah, tapi karena distraksi terlalu kuat. Terus, apakah brain rot ini bisa disembuhin? Jawabannya, bisa.
Tapi bukan instan. Nggak ada tombol reset ajaib. Yang ada adalah perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus. Dan disinilah aku keinget satu buku terkenal, Atomic Habits, karya James Clear. Di buku itu, James Clear bilang, perubahan besar bukan datang dari motivasi besar, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten. Bukan soal jadi orang baru dalam semalam, tapi jadi 1% lebih baik setiap hari. Itu yang akhirnya aku coba terapkan. Aku nggak langsung detox total, nggak langsung jadi super produktif. Aku mulai dari hal kecil. Bangun lebih pagi. Bangun tanpa langsung pegang HP. Duduk sebentar, tarik napas, sholat. Dan nambah satu kebiasaan baik kecil di rutinitas pagiku. Satu saja. Karena aku sadar, kalau aku maksa terlalu banyak perubahan sekaligus, yang ada malah berhenti di tengah jalan. Pencegahan brain rot sebenarnya sederhana, tapi butuh kesadaran. Kurangi konsumsi konten yang gak perlu. Atur waktu layar. Kasih otak ruang untuk bosan. Dan kembali ke aktivitas yang butuh usaha, tapi memberi makna. Bukan karena itu mudah, justru karena itu penting. Tapi jujur ya, dari semua teori, buku, jurnal, dan pendapat para ahli, menurutku satu hal tetap paling menentukan. Keinginan dari dalam diri untuk berubah. Karena kalau niat ada, tapi eksekusinya selalu ditunda, niat itu nggak akan kemana-mana. Ia cuma akan jadi wacana. Aku bikin video ini bukan untuk sok paling sadar, atau pamer progres. Perjalananku masih panjang. Aku juga masih belajar. Ini cuma salah satu caraku buat bertanggung jawab sama hidupku sendiri. Mengganti kebiasaan buruk. Mengurangi scroll tanpa arah. Dan pelan-pelan, membangun hidup yang lebih aku sadari. 5 hari ini mungkin kelihatan sepele. Tapi buatku, itu langkah awal. Dan aku percaya, langkah kecil yang jujur lebih baik daripada rencana besar yang gak pernah jalan. Sekarang aku mau balik nanya ke kamu. Bukan untuk menilai, bukan untuk menghakimi. Cuma satu pertanyaan sederhana. Apa yang sudah kamu coba lakukan hari ini untuk hidupmu sendiri? Kalau kamu punya jawabannya, atau masih mencarinya, kamu boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu refleksimu juga bisa jadi pelajaran. Bukan cuma untuk yang lain, tapi juga untuk aku. Dan kalau kamu merasa obrolan seperti ini perlu lebih sering hadir di hidupmu, dukung Riting dengan subscribe. Kita belajar bareng, pelan-pelan, sadar, dan bertumbuh. Terima kasih sudah mampir ke Riting. Sampai ketemu di refleksi berikutnya.